Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stada Oktavia, NPM 20320-122 dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas khusus di modul 4, yaitu tentang Stella. Untuk judul jurnal yang saya angkat pada tugas khusus kali ini yaitu simulasi ketersediaan beras di Kota Surabaya dengan pendekatan sistem dinamis. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang. Nah, Kota Surabaya salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat jumlah penduduk setiap tahun yang terus meningkat dan menyebabkan kebutuhan untuk konsumsi pangan pokok beras semakin banyak dan berdampak pada ketersediaan beras yang semakin menipis serta krisis beras di kemudian hari. Serta lahan pertanian yang terus berkurang setiap tahunnya di mana dipergunakan untuk perumahan maupun industri. Nah, Dinas Pertanian Kota Surabaya menargetkan dari 1.900 hektar lahan pertanian yang ada dapat dimaksimalkan untuk produksi 9.000 ton tahun ini. Target tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan warga Surabaya, yang mencapai 3 juta jiwa. Penelitian ini dibuat untuk mengatasi kritis ketersediaan beras di Kota Surabaya sehingga dapat meminimalkan penurunan ketersediaan beras di Kota Surabaya dalam 10 tahun mendatang. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara meminimalkan penurunan ketersediaan beras di Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis yang mampu menganalisis suatu sistem secara dinamis dan bisa berubah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk tujuan penelitian kali ini yaitu yang pertama mengetahui kritis ketersediaan beras di Kota Surabaya dalam 10 tahun mendatang, yang kedua membuat usulan skenario identifikasi dengan meningkatkan intensitas pertamanan atau IP untuk memperbanyak jumlah produksi padi. Yang ketiga, membuat usulan skenario ekstensifikasi upaya mempertahankan lahan sawah yang ada dan menekan laju konversi lahan tanam padi. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih sistem pemodelan dinamis itu. Sistem dinamis atau dinamik merupakan disiplin ilmu yang menawarkan sebuah sumber umpan balik secara langsung dalam menguji asumsi-asumsi yang ada dalam model mental dari sebuah kondisi realita atau nyata dengan menggunakan simulasi komputer. Nah, menurut Pratama, umpan balik merupakan suatu proses di mana suatu variabel penyebab melewati suatu rantai hubungan kasual sehingga menyebabkan perubahan pada variabel penyebab itu sendiri. Nah, metodologi yang dipakai dalam analisis sistem dinamis ini adalah identifikasi masalah, hipotesis dinamis, pembentukan causal loop diagram, pembentukan stock and flow diagram, estimasi parameter atau parameter estimation, validasi model, analisis sensitivitas, dan analisis kebijakan. Nah, langsung saja untuk waktu dan tempat pada penelitian ini yaitu dilaksanakan di Kota Surabaya dan proses penelitian dilakukan pada tahun 2010 hingga 2026 sampai dengan data yang dibutuhkan terpenuhi. Untuk pengumpulan datanya, pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Nah, data yang diinputkan adalah data sekunder atau data historis untuk pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, untuk variabel atau data-data yang dibutuhkan yaitu terdapat ketersediaan beras, luas lahan padi, produktivitas padi, alih lahan pertanian, intensitas pertanaman, jumlah CBF, jumlah movenas, laju kelahiran, laju kematian, laju konversi, pengaruh iklim, persentase panen padi, persentase pemenuhan beras, persentase luas tanah, rata-rata lahan per penduduk, dan rata-rata luas permukiman, tingkat CBP atau tingkat movenas. Dan nilai-nilai bisa dilihat pada layar berikut ini. Nah, untuk model simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut. Nah, baik, untuk membuat model simulasi dan pengolahan data pada modul 4 ini yaitu dengan menggunakan software Stella. Nah, berikut adalah video praktek bagaimana cara membuat dan pengolahan data pada ketersediaan beras di Kota Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara
membuat program setelah pada tugas besar simulasi komputer dengan studi kasus ketersediaan beras di kota Surabaya. Nah, untuk langkah pertama kita akan membuat stok terlebih dahulu dengan kita klik icon stok sebanyak 3 kali, yaitu akan kita ganti dengan luas lahan padi, produktivitas padi, dan ketersediaan beras kota Surabaya. Kita akan ganti namanya terlebih dahulu. Nah, lalu jika sudah, kita akan membuat flow atau membuat variabel-variabel yang akan mempengaruhi pada luas lahan padi dan produktivitas padi, serta ketersediaan beras di kota Surabaya. Untuk yang pertama, pada stok luas lahan padi, yaitu terdapat mutasi lahan dan luas areal tanam. Next, selanjutnya pada produktivitas padi, terdapat dua variabel juga atau dua flow yang mempengaruhi, yaitu luas panen padi dan produksi padi. Nah, selanjutnya di ketersediaan beras kota Surabaya juga terdapat flow yang pertama, yaitu Movenas Bulog, kemudian produksi beras, cadangan beras pemerintah, dan juga pemenuhan beras. Selanjutnya yaitu membuat faktor-faktor yang menyebabkan kemungkinan tersebut bisa terjadi dengan cara konvektor. Kita klik ikon konvektor. Yaitu pada luas lahan padi terdapat 4, persentase luas tanam, persentase rata-rata lahan per penduduk, rata-rata luas permukiman, dan juga alih lahan pertanian. Kemudian kita klik icon flow ya untuk menghubungkan antar variabel tersebut. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada stok produktivitas padi dengan cara menambah konvektor. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pada produktivitas padi terdapat pengaruh iklim, kemudian intensitas pertanaman, persentase panen padi. Selanjutnya kita akan hubungkan dengan flow pada variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang saling berhubungan. Lakukan hal yang sama pada faktor-faktor atau variabel yang tersedia. Faktor atau konvektor pada ketersediaan beras di kota Surabaya juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat Movensa dan laju konversi.
Jika kita hubungkan tingkat Mohs jumlah Monfesas, begitu juga laju konversi dengan produksi beras, kemudian produksi padi dengan produksi beras. Permintaan beras, kemudian persentase pemenuhan beras, dan juga tingkat CBF dan juga terdapat jumlah CBF. Next, selanjutnya kita akan geser dan kita akan membuat faktor-faktor. Kita akan untuk membuat faktor-faktor lagi. Di samping permintaan beras terdapat faktor konsumsi beras per kapita, kemudian yang kedua terdapat jumlah populasi, kemudian laju kelahiran dan laju kematian. Kemudian seperti tadi kita gabungkan atau kita dengan variabel-variabel yang lain. Di sini laju kelahiran akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap jumlah populasi, dan juga jumlah populasi akan berpengaruh dengan atau yang mempengaruhi, yaitu laju kematian. Begitu juga permintaan beras dengan jumlah populasi dan persentase atau pemenuhan beras. Nah, setelah membentuk stok, flow, konvektor, dan sudah dihubungkan dengan variabel-variabel yang ada, maka akan terbentuk model simulasi seperti pada layar. Nah, di sini sebenarnya sudah dapat melakukan analisa sebab akibat yang ada di perusahaan tersebut, sehingga nanti kita memunculkan skenario terbaik untuk memberikan solusinya. Nah, namun sebelum melakukan simulasi, kita harus masukkan data-data terlebih dahulu, karena data yang terdapat pada jurnal referensi tidak dituliskan, maka kita akan asumsikan saja. Nah, ini proses pemasukan data-datanya. Bisa dilihat dan disimak pada layar. Kita akan masukkan data-data pada semua variabel dan faktor-faktor yang ada. Terdapat laju kelahiran dan laju kematian. Begitupun rumus-rumus pada faktor-faktor atau konvektor yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya setelah data-data dimasukkan, selanjutnya kita akan membuat grepet terlebih dahulu, lalu kita bisa input data-data yang akan diperlukan untuk dianalisis. Yaitu kita klik tabel atau icon grepet. Kemudian kita akan memasukkan data yang pertama, yaitu kita akan memasukkan luas lahan padi, kemudian luas panen padi, juga produksi padi.
Ini beras kota Surabaya juga kita masukkan. Kita klik OK. Nah, jangan lupa untuk grepetnya kita pin supaya tidak hilang. Selanjutnya kita akan mengganti di run space-nya yaitu from 2010 to 2025. Kemudian untuk unit of time-nya kita ganti tahun atau years. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul grafik pada grab. Untuk yang kedua yaitu kita membuat tabel pad-nya. Untuk data-datanya juga sama seperti yang grepet tadi, kita masukkan luas panen padi, produksi padi, persediaan beras di kota Surabaya, dan juga luas panen padi. Dan kita pin sama seperti tadi, biar tidak hilang. Kita lihat run space-nya sudah sesuai, kita klik OK, kemudian kita run. Nah, bisa dilihat pada tabel yaitu data-data atau nilai dari setiap variabel yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat interface. Yang pertama kita klik text box untuk membuat judul, yaitu model simulasi produksi padi. Nah, di sini kita akan membuat dua skenario, tapi di sini saya akan mempraktekkan salah satu pembuatan interface pada skenario pertama saja, yaitu pada model simulasi produksi padi. Langkah selanjutnya yaitu membuat grepet terlebih dahulu, caranya sama seperti tadi. Kita pin supaya tidak hilang. Nah, kemudian kita masukkan data-datanya yang dibutuhkan, yaitu luas lahan padi, produksi padi, luas panen padi. Dan kita OK. Selanjutnya kita ke icon button, yaitu kita akan membuat menu run. Kita klik menu, kemudian itemnya run, kemudian kita klik OK. Kita membuat sekali lagi yaitu untuk run space. Klik menu, kemudian itemnya kita ganti run atau run store. Kemudian kita klik OK. Maaf. Nah, selanjutnya setelah itu kita run dan akan muncul grafik atau hasil dari grepet tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat interface-nya. Di sini untuk luas areal tanam, untuk yang pertama yaitu luas areal tanam, kita akan membuat sebanyak 5 interface. Nah, untuk luas areal tanam ini kita ganti min-nya 0 dan max-nya yaitu 1000. Kita klik OK. Untuk interface yang kedua yaitu interface untuk mutasi lahan. Dengan min dan max yang kita butuhkan, kita ganti sesuai yang kita butuhkan, yaitu sama yang tadi 0 dan max-nya 1000. Kita klik OK. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung kepada interface yang ketiga. Kemudian interface yang keempat, yang ketiga tadi terdapat intensitas pertanaman. Kemudian yang keempat persentase panen padi.
Jangan lupa untuk min-maxnya kita ganti sesuai dengan data yang kita butuhkan. Next, selanjutnya interface yang kelima, yaitu pengaruh iklim. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan interface-nya untuk mengatur simulasi dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan menggeser pada interface-nya. Nah, pada step interface kita geser sesuai dengan data yang kita butuhkan, batas-batas yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita klik run. Jadi, akan muncul ketingkatan atau grafik dari luas lahan padi, produksi padi, dan juga luas panen padi yang terdapat pada layar. Nah, sekian presentasi atau penjelasan untuk program Stella pada studi kasus kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah melihat dan memahami bagaimana proses pengerjaan pengolahan data pada Sobat Stella dan didapatkan validasi model atau output yang didapat, yang pertama ada grepet model simulasi. Nah, bisa dilihat pada grepet tersebut, yaitu pada grafik di atas dapat dilihat bahwa luas lahan padi ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Luas panen padi ditunjukkan oleh grafik berwarna merah, dan juga luas panen ditunjukkan pada grafik berwarna merah. Produksi padi ditunjukkan oleh grafik berwarna ungu, dan grafik tersediaan beras Kota Surabaya ditunjukkan oleh grafik berwarna hijau. Nah, pada sumbu Y merupakan keterangan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, sedangkan sumbu X yaitu merupakan tahun yang disimulasikan, yaitu tahun 2010 sampai dengan 2000 yang ditentukan. Nah, untuk validasi model yang kedua yaitu berupa tabel PET, model simulasi ketersediaan beras. Nah, pada tabel PET ini jumlah luas lahan padi, luas panen padi, produksi padi, dan ketersediaan beras pada tahun 2010 sampai dengan 2025. Berbanding lurus, di mana luas lahan padi terbesar yakni pada tahun 2010 bisa dilihat dengan sebesar 1977 hektar, dan luas panen padi terbesar yakni pada tahun 2010 juga sebesar 1581 hektar, dan produksi padi terbanyak yakni pada tahun 2010 juga dengan nilai yaitu 932 sekian ton. Kemudian ketersediaan beras terbesar yakni pada tahun 2010 juga sebanyak 725,789 sekian kilo. Nah, dengan bisa dilihat untuk data-data pada tahun 2011 sampai dengan selesai. Selanjutnya ada output simulasi, yaitu model interface produksi padi sesudah dilakukan skenario 1. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada model interface ketersediaan beras sesudah dilakukan skenario 1. Dan model interface produksi padi sesudah dilakukan skenario 2. Dan terakhir ada model interface ketersediaan beras sesudah dilakukan skenario 2. Nah, dari output simulasi tadi, yaitu didapatkan analisa outputnya dari skenario 1 dengan adanya intensifikasi peningkatan intensitas pertanaman atau IP memberi pengaruh yang signifikan terhadap jumlah produksi padi meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang diakibatkan luas lahan padi yang semakin menipis. Namun, pengaruh dari adanya intensifikasi peningkatan intensitas pertanaman terhadap jumlah produksi padi mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Begitu juga selanjutnya. Nah, sedangkan untuk hasil skenario 2 ini yaitu adanya ekstensifikasi penekanan laju konversi lahan tanam padi memberi pengaruh yang signifikan terhadap jumlah luas lahan padi, luas panen padi dan produksi padi. Luas lahan padi meningkat sebesar 1.412 hektar atau setiap tahunnya. Luas panen padi mengalami peningkatan sebesar 1.934 hektar setiap tahunnya, sedangkan produksi padi mengalami peningkatan sebesar 11,222 sekian kilo setiap tahunnya. Sedangkan ketersediaan beras mengalami penurunan sebesar 2.560 kilo setiap tahunnya. Bisa dilihat. Pada tahun 2026, ketersediaan beras pada hasil simulasi sebesar 681,035 sekian kilo, sedangkan lahan dengan adanya skenario 2, yakni ekstensifikasi penekanan laju konversi lahan tanam padi mampu menghasilkan ketersediaan beras pada tahun 2026 sebesar 681,035 sekian kilo. Dilihat pada tabel ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil simulasi dinamis ketersediaan beras di Kota Surabaya dalam 10 tahun mendatang, mulai tahun 2016 sampai tahun 2026 terus mengalami penurunan besar, sebesar 2,34% setiap tahunnya. Nah, di mana pada tahun 2026 ketersediaan beras di Kota Surabaya tersedia sebesar 681,035 kilo atau setara 2681,035 ton. Yang kedua, berdasarkan skenario 1 dengan adanya peningkatan intensitas pertanaman, ketersediaan beras dari tahun 2010 hingga 2026 yang ada di Kota Surabaya belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Surabaya di masa yang akan datang seiring banyaknya jumlah penduduk di Kota Surabaya. Kesimpulan yang ketiga yakni berdasarkan skenario 2 dengan adanya ekstensifikasi penekanan laju konversi lahan tanam padi, ketersediaan beras dari tahun 2016 hingga 2026 yang ada di Kota Surabaya masih mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Surabaya di masa yang akan datang seiring banyaknya jumlah penduduk di Kota Surabaya. Nah, untuk saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian ini yaitu yang pertama disarankan untuk menginput data yang logis untuk mempermudah menganalisis output simulasi yang dijalankan. Yang kedua, untuk pemilihan software yang digunakan untuk simulasi dinamis sebaiknya didukung oleh beberapa jurnal yang sudah membuktikan tingkat validasinya dan hasil pengolahan yang optimal. Yang ketiga, dalam mengusulkan skenario yang terbaik sebaiknya lebih memperhatikan permasalahan dari hasil simulasi yang dihasilkan. Nah, sekian presentasi tugas khusus dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.